dulu di zaman hidupnya Nabi seseorang bernama Tha'labah. Miskin, seringnya di masjid, sampai dapat julukan hamamatal masjid, burung merpatinya masjid, burung darahnya masjid, dari seringnya ada di masjid. Pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, malam di masjid. Habis isya paling dia pulang, tidur nanti sebelum subuh ada di masjid lagi. Tapi rupa-rupanya yang di masjid itu cuman badannya, hatinya sibuk menghayal, andai saya kaya. Jadi dia senang ada di masjid hanya karena terpaksa. Tha'labah, kalaupun ibadah, ibadahnya hanya karena terpaksa, dan ibadahnya itu hanya dengan zahirnya, badannya aja ibadah, hatinya begitu kepengen sama dunia. Hati-hati nih ibu-ibu nih, sholat duha biar rezeki lancar, sholat tahajud biar cepet pengen punya rumah. Adik-adik juga gitu, sholat tahajud biar cepet ketemu jodoh yang kaya, yang ganteng, katanya gitu. Puasa Senin Kemis biar cepet dapat kerjaan. Bu, Kak, Dek, Nak, kalau semua ibadah yang kamu lakukan di dunia ini hanya untuk sekedar mendapatkan dunia, kalau kamu mati nanti mau bawa bekal yang mana? Kalau semua ibadahmu di dunia adalah untuk mencari dan mengejar dunia, bekal yang mana yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah nantinya? Nggak takut di akhirat nanti pahala duha nggak ada, pahala tahajud nggak ada? Tanya, ya Allah, saya selalu sholat duha tiap pagi, kok nggak ada pahalanya? Nah kan kamu mau nyari dengan duha kamu rezeki. Udah saya lancarkan rezekimu di dunia, itulah pahalamu dari kami tak ada karena kamu tidak menginginkan kami. Di akhirat tidak ada sebab kamu tidak mengharapkan akhirat. Jangan mau jadi orang yang kecewa ketika datang di akhirat nanti karena ternyata yang kamu kerjakan di dunia hanya mengharapkan dunia. Hari Jumat sedekah, biar kenapa? Biar balik 10 kali lipat. Kayak Tha'labah nih, rajin di masjid badannya, tapi hatinya rakus, tamak, berharap, kepengenan sama dunia yang dimiliki oleh orang-orang lain. Kalau ngelihat orang kaya, wih enak ya. Ngelihat orang punya kendaraan, wih enak ya. Tapi kalau ngelihat ahli ibadah, ngelihat seseorang yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad, melihat seseorang yang soleh, solehah, hatinya tak tertarik. Hati-hati dengan hatimu, Bu. Hati-hati dengan hatimu, Kak, Dek, Nak. Pastikan hidupmu di dunia
mengejar sesuatu yang kekal. Sering saya sampaikan, apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Apapun yang tidak kamu bawa di saat kamu masuk dalam kuburan, jangan kejar habis-habisan. Jangan, agar kita tidak menyesal ketika datang ke akhirat nanti. Sa'labah, badannya di masjid, hatinya ada pada uang, ada pada harta. Doanya, ya Allah rezeki, ya Allah rezeki, ya Allah. Satu hari berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa asbahta ya Tha'labah? Gimana keadaanmu pagi hari ini wahai Tha'labah? Sehat Rasul. Rasul doain saya dong. Boleh. Memang kita kalau jumpa sama seseorang yang mulia, sebaiknya memang minta doa. Jangan minta foto. Apalagi kalau orangnya nggak mau difoto kayak saya. Jangan maksa. Udah ikut aja. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Ya Rasulullah, id'ili, Rasul doakan saya. Doakan saya Rasul biar saya jadi orang kaya. Ayo, siapa nih? Yang kalau doa pengennya jadi orang kaya. Emang gak boleh Ustazah? Ya gimana ya, takut nyesel. Kalau harta saya lihat sih kayak air, kalau cukup enak, tapi kalau kebanyakan banjir hingga dapat menenggelamkanmu. Harta tuh kalau menurut saya mirip sama ukuran kaki. Bu, jangan ngiri sama orang yang kakinya besar. Wih, seneng ya kaki kamu besar. Kaki saya kecil aja. Gak usah iri. Kamu hanya perlu menggunakan alas kaki yang sesuai. Kalau kakimu besar, pakai sendalnya yang besar, biar gak lecet. Kalau kakimu kecil, jangan pakai sendal yang besar. Nanti sering lepas sendalnya, gak pas. Demikian pula dengan hidup kita di dunia. Dikasih rezeki yang banyak kan, alhamdulillah, pakailah yang sesuai. Jangan duit banyak tapi bajunya daster udah robek dipakai mulu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Abisnya adem Ustazah, enak. Adem yang make, gerah yang lihat. Kalau uangmu ada, beli. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disampaikan, kita tuh jangan pakai cangkir yang gompel, piring yang gompel tuh jangan dipakai. Sisir yang sudah apa namanya?
apa tuh yang kalau udah pada lepas gitu? Apa? Ya itulah pokoknya. Jangan pakai tuh. Termasuk juga jangan pakai, nih paling sering nih saya liatin di dapur ibu-ibu. Panci yang gagangnya udah putus. Baju yang robek tanpa dijahit, jangan dipakai. Kalau mau pakai, jahit dulu. Terutama kaos kaki. Itu banyak banget tuh. Jarinya keluar 2. Min asbabil faqr. Salah satu dari penyebab Allah memberikan kefakiran, zahir batin. Jauhin barang-barang seperti itu. Kalau kamu punya, beli, nikmati. Jangan pelit sama diri sendiri. Itu ibaratnya kalau kamu punya kaki yang besar, pakailah alas kaki yang sesuai. Kalau kakimu kecil, jangan maksa pakai yang besar-besar. Kalau hartamu sedikit, jangan paksa beli iPhone yang terbaru. Jangan paksa beli baju yang mahal sampai akhirnya hutang. Ada yang begitu? Pengen punya barang ini, pengen punya barang itu, berhutang. Jangan maksain diri. Saya sering sampaikan, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun yang kamu punya gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan kebanyakan gaya. Sesuaikan aja. Disesuaikan saja. Insya Allah. Doakan saya biar kaya ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang gini, qalil yakfi wala kathir yutghi. Lebih baik sedikit tapi cukup daripada banyak menenggelamkanmu. Artinya Nabi tahu, Sa'labah kamu gak pantas kaya. Nabi melihat dengan pandangan kenabian. Ini orang gak pantas nih. Ini orang kalau punya banyak harta bisa rusak nih. Jadi Nabi bilang begitu. Dia protes, dia bandel, dia nakal, dia nggak nurut, dia bersikeras. Ya Rasulullah, doain saya Rasul biar kaya. Kalau saya kaya kan saya bisa sedekah. Kalau saya kaya, saya bisa menyantuni anak yatim. Kalau saya kaya, saya bisa mendukung dakwahmu dengan harta saya ya Rasulullah. Katanya, Sa'labah, janji-janji manis. Nabi Muhammad tetap bilang, qalil yakfi wala kathir yutghi. Sedikit tapi cukup lebih baik bagimu wahai Sa'labah daripada banyak akhirnya menenggelamkanmu. Udah tuh, mestinya kan udah lebih ya Rasulullah, gitu mestinya. Namanya kan santri, namanya murid, terhadap gurunya harus sami'na wa ata'na. Dia enggak. Sa'labah tetap lagi bilang, ayo dong Rasul, doain saya biar kaya.
Nabi Muhammad tetap bilang yang ketiganya nih. Ketiga kalinya. Qalil yakfik wala katsir yutghi. Lebih baik sedikit tapi cukup daripada banyak akhirnya membuatmu tenggelam. Aduh Rasul, jangan gitu napa? Doain saya Rasul biar saya kaya. Nabi itu nggak bisa digituin. Hati-hati adik-adik kalau doa, jangan suka nyebut nama orang untuk menjadi jodohmu dalam doa. Kamu tidak tahu apakah dia yang terbaik bagimu. Minta aja Allah mengaruniakanmu jodoh yang terbaik dari sisinya. Jangan pakai sebut nama. Ya Allah, jodohkan saya dengan dia. Kalau ternyata dia bukan jodoh saya, ya Allah, carikan saya orang yang kayak dia. Mukanya kayak dia, badannya kayak dia, kepribadiannya kayak dia, ilmunya kayak dia. Ya Allah, daripada repot-repot mending dia aja ya Allah. Doa kok maksa. Nih kayak tak labah. Kamu tidak pernah tahu apa yang terbaik bagimu. Maka terhadap urusan doa, lebih baik serahkan saja kepada yang tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu yang terbaik bagimu. Doa minta sama Nabi Muhammad didoakan tapi maksa nih tak labah nih, bandel banget, cengkal banget. Nabi akhirnya karena dipaksa gitu angkat tangannya. Adik-adik juga gitu. Kalau kamu doa terus-terusan minta sama Allah, kadang-kadang Allah kasih padahal belum waktunya. Dan sesuatu tuh kalau belum waktunya, Dek, kayak bayi keluar sebelum waktunya. Jatuhnya bayinya apa tuh namanya kalau lahir belum waktunya? Prematur. Sesuatu yang prematur itu tidak baik. Sesuatu yang belum waktunya, karena kamu terus-terusan memintanya, akhirnya dikasih, nah itu nggak bagus jatuh. Nabi karena dipaksa doa juga, Allahumma barik li aghnam Sa'labah, ya Allah berkahilah kambing-kambingnya Sa'labah, berkahilah kambingnya Sa'labah. Sa'labah tuh punya satu kambing. Kambingnya habis dapat doanya Nabi langsung jadi cepet gedenya. Satu kambing dijual dapat 2 ekor kambing betina sama jantan, tinggal kawin mulu, akhirnya hamil mulu. Kambingnya yang asalnya satu jadi banyak. Sa'labah yang asalnya rajin di masjid jadi sibuk sama kambing. Dia gembalain kambingnya tambah banyak. Sampai akhirnya Sa'labah karena sibuk ngurusin kambingnya, sholatnya jadi lari-lari datang ke masjid sesudah azan. Kadang-kadang masbuk. Habis selesai sholat juga kepikiran sama kambing, buru-buru pulang, kangen sama kambingnya. Lama-kelamaan kambing Sa'labah tambah banyak. Orang bilang, Sa'labah jangan digembalain di sini dong.
Akhirnya Sa'labah gembalain kambingnya di luar kota Madinah, di daerah-daerah jauh dari Madinah, sehingga sholat duhur dan asarnya bersama dengan kambing-kambingnya. Ini orang berakal mana yang memilih untuk sholat bersama dengan kambing daripada sholat bersama dengan Sayyiduna Muhammad? Memang dunia ini suka bikin kita jadi nggak bisa berpikir sesuai logika. Dunia nih membutakan banyak hati manusia. Jangan sampai kita jadi orang-orang kayak Sa'labah yang demi memilih dunia kita sampai kehilangan jatah yang sangat besar dari rahmatnya Allah, dari syafaat Nabi Muhammad, dari ilmunya para ulama, dari keberkahan orang-orang soleh. Jangan. Saudariku sekalian, lama-lama Sa'labah kambingnya tambah banyak, ratusan. Akhirnya Sa'labah bikin rumah di luar pemukiman Madinah. Jadinya nggak keburu sholat berjamaah selain hari Jumat untuk sholat Jumat saja. Dari yang asalnya hamamatul masjid, jadi orang yang datang ke masjid hanya untuk sholat Jumat. Sa'labah sudah ditenggelamkan oleh dunianya. Sampai kemudian Sa'labah nih datang kewajibannya zakat. Nabi kasih pengumuman kepada beberapa sahabat, ambilin zakat. Para sahabat-sahabat kita kasih hitungannya. Zakatnya emas, zakatnya kambing, zakatnya unta. Semua sahabat-sahabat Nabi yang dimintain zakat, semuanya membayar dengan senang hati. Nabi minta kalian bayar dari kambing kalian 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Kalau punya lebih dari 121, keluarin 2 ekor kambing. Kalau punya lebih daripada 200, maka setiap 100-nya 1 ekor kambing. Oh, alhamdulillah. Sedikit sekali ya. Ambil deh lebih banyak, boleh nggak? Nggak, kita hanya diminta segitu aja. Oh baik, kalau gitu sebentar saya pilihkan yang paling bagus-bagus. Semuanya begitu. Kecuali Sa'labah. Sa'labah waktu didatengin dibilang Nabi memerintahkanmu untuk membayar zakat, dia bilang, lah ini kan kambing-kambing saya, kenapa saya disuruh bayar zakat? Kayak pajak aja. Zaman itu pajak diwajibkan untuk orang non-muslim. Ini kan memang sesuai dengan aturan kenegaraan masing-masing. Nah kalau di negeri kita ini kan pajak diperuntukkan untuk semua rakyat Indonesia. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia bilang, saya kan orang Islam, saya tinggal di negeri orang Islam, kenapa saya mesti bayar pajak? Iya, tapi ini perintah dari Nabi Muhammad. Tapi kan coba deh direvisi lagi, coba deh aturannya, emang berapa bayarnya? Per 100 ekor kambing kamu mesti bayar 1 ekor kambing. Wih, banyak banget. Sa'labah. Padahal dulu janjinya, kalau saya kaya, saya akan dukung dakwahmu, wahai Rasulullah. Kalau saya kaya, saya akan bersedekah, wahai Rasulullah. Jangan sampai adik-adik kayak gitu. Kalau saya punya suami, saya akan jadi istri yang solehah. Ya Allah, karuniakan pada saya. Giliran punya suami, suaminya diomelin mulu, suaminya dituntut mulu buat datengin duit. Itu suami apa sapi perah, Bu?
Masya Allah. Suamimu adalah jalan surgamu. Jangan kamu perlakukan seperti sapi perahmu, apalagi ayam potongmu. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, nggak mau bayar tuh sisa laba. Pulang, yang nagih ambil zakat dengan tangan hampa. Nabi tanyain, mana nih zakatnya Fulan bin Fulan? Ini Rasul. Mana zakatnya Abdurrahman bin Auf? Ini Rasul. Mana zakatnya Sa'labah? Nggak dapat Rasul. Lah kenapa? Sa'labah bilang, kok kayak pajak ya? Nabi Muhammad bilang, halaka Sa'labah. Sa'labah sudah hancur karena hartanya. Sa'labah sudah binasa karena dunianya. Ada orang temannya Sa'labah, tetangga, kerabat Sa'labah, kesian karena Nabi Muhammad bilang begitu. Dia pun sampaikan kepada Sa'labah, Sa'labah, bayar lo zakatnya. Nabi Muhammad bilang Sa'labah dihancurkan oleh hartanya. Awas lo Sa'labah, kamu gak mau bayar zakat, ntar bangkrut. Sa'labah takut. Ditakutin neraka dia gak takut, giliran ditakutin sama bangkrut dia jadi takut. Nih ahli dunia bener-bener nih. Jangan sampai ada di antaramu hamba Allah yang kayak begitu. Otaknya dunia melulu, hatinya isinya dunia aja. Kalau ada yang dia takutkan kebangkrutan, kemiskinan, kesusahan gitu. Dia nggak takut mati su'ul khatimah. Dia nggak takut di akhirat nanti tidak berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Dia nggak takut Allah tidak ridho padanya. Dia tidak takut ketika lewat jembatan Sirat kakinya terjerumus masuk ke dalam api neraka. Dia nggak takut sama panjangnya hisab. Dia nggak takut sama huru hara hari kiamat. Dia nggak takut di dalam kubur mendapatkan siksa. Dia nggak takut terhadap itu semua. Yang dia takuti adalah saldo di rekeningnya menjadi berkurang. Yang dia takutkan adalah ada hari-hari dia nggak bisa lagi beli skincare. Yang dia takutkan adalah ada hari-hari yang dia harus jual gelang, yang dia harus jual kalung. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari belajar jadi hamba Allah yang baik. Naik kelas, jangan kayak Sa'labah. Begitu dengar kayak begitu, Sa'labah mikir-mikir, iya juga ya. Takut juga nih saya. Ntar saya bangun tidur kambing saya udah pada mati. Ya udah deh, dia nanya tuh sama temennya tadi ini. Berapa banyak kambing yang harus saya bayar? Setiap 100 satu ekor kambing, Sa'labah. Kamu punya berapa? 900. Yaudah kalau gitu 9 kambing. Banyak banget ya. Berat hatinya. Dia pilih yang paling kurus. Dia pilih yang paling jelek, yang hidungnya paling gak mancung. Dia pilihin tuh yang pincang, yang gak sehat, yang kira-kira umurnya gak lama, yang kalau dijual harganya murah. Udah nih, tolong ya kasihin sama Nabi ya. Ini per berapa nih tiap tahun? Waduh, tahun depan mesti bayar lagi nih. Na'udzubillah. Orang pelit kalau disuruh ngeluarin harta kayak disuruh ngeluarin nyawa. Berat bener.
Padahal kalau kita mati nggak ada yang kita ikutan bawa masuk ke dalam kubur. Yuk Bu, tiap hati lagi kepikiran urusan harta, ingetin diri kita bakal mati. Kalau kita mati nggak ada yang kita bawa ikutan pergi. Semuanya hanya akan sampai di sini. Nabi liatin tuh, ada kambing-kambing dibawa masuk ke halaman masjid. Punya siapa tuh kata Nabi? Dari siapa? Dari Tha'labah Rasul. Balikin kata Nabi. Balikin Rasul. Ya balikin. Agama Islam ini teman-teman, agama mulia. Makanya saya nggak pernah setuju kalau misalnya untuk pembangunan sebuah masjid sampai minta-minta di jalanan gitu. Kayak nggak terhormat gitu. Sarana-sarana kita jadi kurang terhormat. Ini bisa jadi pemikiran saya. Tapi saya merasa saya kurang setuju sama orang-orang Islam yang suka minta-minta buat agama. Jangan. Bismillah kok. Bismillah. Islam kita ini adalah agama yang mulia. Jangan jadikan Islam jadi kayak nggak mulia hanya karena tingkah pola kita umatnya. Nabi suruh balikin. Dah, saya nggak perlu sama yang beginian. Ditolak sama Nabi. Tha'labah di saya bayangin kalau saya yang jadi Tha'labah, mudah-mudahan naudzubillah jangan sampai jadi kayak begitu. Tapi saya bayangin kalau saya jadi Tha'labah, saya doang nih, saya Halimah Idrus gitu ya, bukan orang-orang mulia, orang-orang hebat. Saya bayangin diri saya, kalau saya punya harta, saya serahkan kepada Nabi Muhammad, ditolak sama Nabi, saya akan datang kepada Nabi, glosor di kakinya. Rasul terima, Rasul terima, Rasul. Saya gantiin Rasul yang bagus-bagus Rasul, tapi tolong terima ya Rasulullah. Sebab kita semua tahu siapa Nabi Muhammad di hadapan Allah. Man atau ar-Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia telah taat kepada Allah. Yang artinya ditolak sama Nabi Muhammad berarti ditolak sama Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi Tha'labah memang hatinya betul-betul berisi dunia. Bahkan ketika kambing-kambingnya ditolak sama Nabi, yang dipikirin sama Tha'labah, lumayan dah nih 1 sekian juta, kalau ada 9 ya berarti sekitar 9 juta dikali 2 18 juta, bagus dah, lumayan dah gitu. Ditolak sama Nabi ya udah gitu, yang penting kan saya udah bayar. Kalau Nabi tolak ya bukan salah saya. Gitu katanya. Saudariku sekalian, tiap tahun Tha'labah ngeluarin zakatnya. Tiap tahun Nabi Muhammad menolak zakatnya. Sampai datang masa kekhalifahannya Sayyidina Abu Bakar, Tha'labah mengeluarkan kambingnya juga. Namun Sayyidina Abu Bakar menolak dengan ucapannya, al-mal raddahun nabi hal qabailahu ibnul abi Quhafah. Harta yang sudah ditolak sama Nabi, bagaimana mungkin anaknya Pak Quhafah berani menerimanya. Di zamannya Sayyidina Umar, Tha'labah juga mengeluarkan kambing-kambingnya sebagai zakat. Sayyidina Umar menolaknya dengan ucapan al-mal raddahun nabi
wa Sayyidina Abu Bakar hal qabilahu Ibnul Khattab. Harta yang sudah ditolak sama Nabi dan ditolak sama Sayyidina Abu Bakar, bagaimana mungkin berani-berani diterima sama anaknya Pak Khattab? Datang masa kekhalifahan Sayyidina Utsman ibn Affan, Sa'labah meninggal dunia, kabarnya dalam keadaan munafik. A'udzubillah min dzalik.